Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Puspita dengan NIM 23060237 dari kelas A5 PGSD 2023. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang perubahan iklim dan ESD. Perubahan iklim menjadi isu global yang sangat serius di abad ke-21. Dampaknya dirasakan di berbagai sektor kehidupan, mulai dari lingkungan, ekonomi, hingga sosial. Untuk menghadapi tantangan ini diperlukan kesadaran dan tindakan kolektif dari seluruh lapisan masyarakat. Salah satu pendekatan penting dalam membangun kesadaran tersebut adalah melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan atau ESD, Education for Sustainable Development. Apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang pada pola suhu, curah hujan, dan kondisi cuaca di bumi yang disebabkan oleh aktivitas manusia dan faktor alami. Secara sederhana, perubahan iklim berarti bergesernya kondisi cuaca global yang berlangsung dalam waktu lama atau puluhan hingga ratusan tahun. Ada juga penyebab perubahan iklim tersebut bisa jadi karena satu, faktor alami. Contohnya aktivitas vulkanik atau letusan gunung berapi. Yang kedua, perubahan orbit bumi. Yang ketiga, variasi radiasi matahari. Dan juga bisa jadi karena faktor manusia, seperti emisi gas rumah kaca dari kendaraan, industri, dan pembangkit listrik. Bisa juga deforestasi, yaitu penggunaan hutan yang mengurangi penyerapan karbon. Yang ketiga, ada pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Yang keempat, ada pertanian dan peternakan intensif yang menghasilkan metana dan nitrooksida, sampah plastik, dan polusi yang meningkatkan pemanasan global. Di sini juga ada dampak dari perubahan iklim. Yang pertama, peningkatan suhu global menyebabkan gelombang panas ekstrim. Yang kedua, kenaikan permukaan air laut akibat dari mencairnya es di kutub. Yang ketiga, perubahan pola curah hujan mengakibatkan banjir dan kekeringan. Yang keempat, krisis pangan, hasil panen menurun akibat cuaca tidak menentu. Yang kelima, ada kehilangan keanekaragaman hayati, banyak spesies yang tidak mampu beradaptasi. Yang keenam, dampak kesehatan manusia, muncul penyakit akibat panas yang ekstrim dan polusi udara. Yang ketujuh, kerugian ekonomi dan sosial, rusaknya infrastruktur dan penurunan produktivitas. Nah, di sini juga ada upaya mengatasi perubahan iklim. Yang pertama bisa dengan mitigasi. Mitigasi itu upaya mengurangi penyebab perubahan iklim seperti mengurangi emisi gas rumah kaca, menggunakan energi terbarukan seperti matahari, angin, dan juga air, menanam pohon dan melakukan reboisasi, dan juga menghemat energi listrik dan air. Yang kedua, ada adaptasi. Adaptasi itu merupakan cara menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim seperti mengembangkan pertanian tahan kekeringan, membangun infrastruktur tangguh bencana, dan juga edukasi masyarakat tentang kesiapsiagaan iklim. Nah, sekarang kita akan membahas ESD. Apa itu ESD? ESD atau Education for Sustainable Development, yaitu pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Pendidikan yang bertujuan menyiapkan peserta didik untuk berpikir kreatif, dan bertanggung jawab terhadap masa depan bumi. Konsep ini digagas oleh UNESCO sebagai bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, Sustainable Development Goals, khususnya tujuan pendidikan berkualitas. Apa itu tujuan ESD? Tujuan ESD itu untuk mengembangkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, menumbuhkan keterampilan hidup berkelanjutan, membentuk karakter peduli lingkungan dan sosial, dan juga mendorong partisipasi aktif dalam pemecahan masalah global. Nah, apa sih hubungan ESD dengan perubahan iklim? Melalui ESD, siswa memahami penyebab dan dampak perubahan iklim secara ilmiah. ESD menanamkan tanggung jawab ekologis dan etika lingkungan. Jadi, peserta didik belajar mengambil tindakan nyata seperti menghemat energi, mengelola sampah, dan melakukan penghijauan. ESD menjadikan pendidikan sebagai sarana perubahan sosial menuju dunia yang lebih berkelanjutan. Nah, ada juga contoh implementasi ESD di sekolah, misalnya proyek menanam pohon dan kebun sekolah, program bank sampah dan daur ulang sampah, atau juga gerakan hemat air dan listrik.
Jadi, kesimpulannya, perubahan iklim merupakan ancaman nyata bagi kehidupan di bumi. Melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan atau ISD, generasi muda dapat dibekali kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan untuk berkontribusi menjaga bumi. ISD bukan sekedar pelajaran, tetapi gerakan pendidikan menuju masa depan yang lebih hijau, adil, dan juga berkelanjutan. Sekian materi dari saya. Mohon maaf kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.